Ada orang yang setelah disakiti menjadi lebih lembut. Ada pula yang berubah menjadi lebih keras. Mereka tidak lagi mudah percaya, tidak lagi mudah membuka hati, bahkan mulai merasa bahwa dunia harus membayar apa yang pernah dilakukan kepadanya. Mungkin disinilah kita bisa memahami sosok Frank Castle, sang The Punisher. Ia bukan lahir sebagai manusia yang hanya mengenal kekerasan. Ia pernah menjadi suami, ayah, dan seorang prajurit. Ia memiliki keluarga, rumah, dan kehidupan yang ingin dia jalani. Sampai sebuah tragedi merenggut semuanya. Sejak saat itu, Frank Castle seperti kehilangan satu bagian dari dirinya. Ia tidak hanya kehilangan orang-orang yang dicintainya, tetapi juga kehilangan kehidupan yang sebelumnya dia kenal. Trauma mengubah cara seseorang melihat dunia. Dan ketika trauma tidak pernah diberi kesempatan untuk sembuh, ia bisa berubah menjadi kemarahan. Kemarahan berubah menjadi kebencian. Kebencian berubah menjadi dendam. Dan akhirnya dendam menjadi identitas. Frank Castle kemudian menjadi The Punisher. Ia menjadikan rasa sakit sebagai bahan bakar. Ia hidup untuk menghukum mereka yang dianggap bersalah, seolah-olah dengan membuat orang lain merasakan penderitaan, luka di dalam dirinya akan ikut berkurang. Namun luka tidak bekerja seperti itu. Membalas sakit hati tidak otomatis membuat hati sembuh. Justru terkadang kita semakin terikat dengan orang yang telah menyakiti kita. Bayangkan seseorang yang pernah menghancurkan hidupmu bertahun-tahun lalu. Jika setiap hari kamu masih memikirkannya, membencinya, berharap ia mendapatkan balasan, bahkan mengambil keputusan berdasarkan apa yang pernah ia lakukan kepadamu, bukankah sebenarnya dia masih memiliki tempat yang sangat besar dalam hidupmu? Dia mungkin sudah pergi, tetapi luka yang ditinggalkannya masih tinggal. Dan disitulah salah satu jebakan trauma. Kita merasa sedang menghukum orang lain, padahal sebenarnya kita sedang menghukum diri sendiri. Kita kehilangan kemampuan untuk menikmati hari ini karena terus membawa kejadian kemarin. Kita kehilangan kesempatan mencintai seseorang karena takut disakiti lagi. Kita menolak kebahagiaan karena merasa tidak pantas bahagia setelah semua yang terjadi. Kita menjadi keras bukan karena benar-benar kuat, tetapi karena takut kembali menjadi orang yang pernah terluka. Padahal kamu tidak harus menjadi Punisher untuk membuktikan bahwa kamu pernah terluka. Kamu tidak perlu menjadi dingin untuk menunjukkan bahwa seseorang pernah mengecewakanmu. Kamu tidak perlu membalas untuk membuktikan bahwa perlakuan mereka salah. Dan kamu tidak harus membawa dendam sepanjang hidup hanya agar luka itu terasa valid. Lukamu sudah nyata, tanpa harus dibuktikan dengan kebencian. Kamu boleh marah, kamu boleh kecewa, kamu boleh menangis. Kamu boleh mengambil jarak dari orang yang menyakitimu. Bahkan kamu berhak mengatakan, "Aku tidak ingin mengalami hal itu lagi."
Tetapi jangan sampai orang yang pernah menyakitimu mendapatkan kekuasaan untuk menentukan siapa dirimu selanjutnya. Kalau mereka membuatmu kehilangan kepercayaan, jangan biarkan mereka juga mengambil kemampuanmu untuk mencintai. Kalau mereka pernah mengkhianatimu, jangan biarkan pengkhianatan itu membuatmu menjadi orang yang tidak mampu percaya kepada siapapun. Kalau mereka pernah menghancurkanmu, jangan habiskan sisa hidup hanya untuk menghancurkan mereka kembali. Karena mungkin kemenangan yang sebenarnya bukan ketika mereka mendapatkan balasan. Kemenangan adalah ketika suatu hari nanti kamu bisa mengingat semuanya tanpa lagi merasa ingin membalas. Bukan karena apa yang mereka lakukan menjadi benar, tetapi karena hidupmu sudah terlalu berharga untuk terus dikendalikan oleh masa lalu. Malam hari adalah waktu yang tepat untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah aku sedang menyembuhkan luka atau sedang membangun identitas dari luka itu? Sebab ada perbedaan besar antara pernah terluka dan memilih hidup sebagai orang yang terluka. Yang pertama adalah pengalaman. Yang kedua bisa menjadi penjara. Dan mungkin setelah semua yang terjadi, kamu tidak membutuhkan senjata, dendam, atau pembalasan. Kamu hanya membutuhkan keberanian untuk mengatakan, aku memang pernah terluka, tapi aku tidak akan membiarkan luka itu menentukan sisa hidupku. Karena pada akhirnya orang yang paling berhasil mengalahkan masa lalu bukanlah orang yang berhasil membalas dendam, melainkan orang yang mampu melanjutkan hidup tanpa membawa kebencian kemana-mana. Kamu tidak harus menjadi punisher untuk membuktikan bahwa kamu pernah terluka. Cukup sembuhkan dirimu, lalu pulanglah.